Shalom dan selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita kembali membahas pelajaran 2 yang kita pergunakan untuk 2 kali pertemuan, dan hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Dan Ibu harap melalui video pembelajaran ini kalian dapat lebih mudah memahami materi. Silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami berterima kasih karena masih bisa bersekolah dan belajar, walaupun melalui daring. Saat ini, saya dan teman-teman akan memulai pelajaran ketiga tentang Allah mengasihi dunia. Tolong kami Tuhan, agar dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini, serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Karena Kasih-Nya Padaku.
Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 6, pasal 53 ayat 2 sampai 5, kemudian Daniel pasal 2, kemudian pasal 7 ayat 14 dan juga Lukas pasal 2 ayat 11. Silakan kalian baca. Kita masuk dalam pembahasan materi. Pelajaran 3 merupakan lanjutan dari pelajaran 1 dan 2. Melalui cerita Adam dan Hawa, di sini menunjukkan bahwa Allah tahu saat manusia telah melanggar perintahnya. Dan akibat ketidaktaatan manusia menjadikan hubungan manusia dengan Allah terputus, sehingga manusia tidak dapat lagi hidup bersama Allah di surga. Namun, Allah tetap mengasihi manusia ciptaannya dengan memberikan janji hidup. Allah berjanji akan memberikan seorang penyelamat. Janji ini telah tergenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah mengasihi dunia atau manusia sudah dimulai sejak zaman perjanjian lama yang diberitakan para nabi. Para nabi itu mengajarkan kepada umat tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitakan kembali janji-janji Allah. Pada Abraham, Allah berjanji bahwa Ia, yaitu Allah, akan menjadi Allah umat Israel turun-temurun. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Nabi-nabi yang diutus untuk menubuatkan janji-janji Allah adalah yang pertama Yesaya. Yesaya menubuatkan hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita, yaitu umat manusia. Ia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Raja damai yang akan datang itu memerintah di atas tahta Daud. Nabi yang kedua Daniel. Daniel menafsirkan arti batu yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar, menggambarkan kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan menjadi kerajaan kekal. Dan Nabi yang ketiga Mika. Ia menubuatkan sang juru selamat akan datang dari Bethlehem. Dan Nabi yang keempat adalah Zakaria. Ia menubuatkan sang raja besar akan membawa keselamatan. Sekarang simaklah video berikut. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun,
dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Berita kelahiran Yesus Kristus yang ditulis dalam Lukas pasal 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Perhatikan 3 kata, hari ini telah lahir bagimu. Kata hari ini berarti kepercayaan Kristen berdasarkan fakta di tengah sejarah dunia di negeri Yahudi pada waktu itu. Jadi bukan mitos. Kemudian telah lahir. Yesus lahir seperti manusia yang dilahirkan melalui rahim seorang wanita atau ibu. Artinya Yesus menjadi manusia agar dapat mengalami sebagaimana yang dialami manusia. Dengan demikian, ia sungguh dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan kata bagimu memberi makna bahwa kabar sukacita untuk para gembala itu dan juga berlaku untuk semua sesamanya manusia, termasuk kita yang hidup pada masa sekarang dan bagi generasi yang akan datang. Perhatikan kembali Lukas 2 ayat 11. Di sana ada 3 gelar untuk Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Juru Selamat dalam bahasa Yunani soter, artinya penyelamat, pelepas, atau penolong yang hendak menyelamatkan dunia dan manusia. Sedangkan Kristus dalam bahasa Yunani Christos dibentuk dari kata kerja trio, terjemahan dari kata Ibrani yang dikenal dengan istilah Mesias atau Al-Masih yang berarti yang diurapi. Lambat laun gelar Kristus menjadi satu menjadi Yesus Kristus. Namun arti sebenarnya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias yang oleh Allah diurapi atau diuntukkan atau disediakan untuk menduduki jabatan nabi, imam, dan raja. Gelar Kristus atau Mesias membuat kita menginsafi bahwa kita telah turut beroleh bagian dalam keselamatan dan berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan dalam bahasa Yunani Krios artinya Tuan, Guru, Majikan. Misal,
Matius 25 ayat 11. Dipakai juga untuk menerjemahkan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani. Dalam pemahaman Kristen, Krios dikenakan kepada Yesus sebagai Tuhan yang ditinggikan di atas kedudukan manusia. Ya, lihat Roma 14 ayat 8-9. Gelar Tuhan bermakna kita kaum manusia dipanggil untuk mengakui kekuasaan dan kewibawaannya. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Pelajaran ketiga, Allah mengasihi dunia, dapat kita simpulkan yang pertama, wujud kasih Allah kepada dunia dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, baca Yohanes 3 ayat 16. Kemudian yang kedua, Allah ingin agar hubungan manusia dengannya dipulihkan, menjadi baik dan harmonis kembali. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan cara menganugerahkan seorang penyelamat bagi dunia. Dan kesimpulannya ketiga, kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya dengan beribadah secara benar dan tulus, serta mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Tugas kedua hari ini tanggal 4 bulan 9 2020. Kalian kerjakan halaman 6 bagian A dan B dan juga halaman 7 bagian C dan D. Selamat mengerjakan. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, mari kita menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Sekarang kita akhiri pembelajaran ketiga ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih-Mu bagi kami, orang-orang berdosa ini. Kau telah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya Engkau tambahkan iman percaya kami, sehingga kami selalu berusaha taat dan setia hanya kepada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Yesus memberkati. Dadah.